Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq
wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan min ahli jannah. Semoga yang jawab salam Allah jadikan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya jemaah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sepenuh iman, duduk bersama di taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan majelis kita di sore hari ini selepas salat asar, dan semoga Allah memilih kita menjadi di antara hambanya yang bertakwa dan istiqamah. Salawat dan salam senantiasa marilah kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan untuk kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memulai majelis Satu Cinta setiap hari Sabtu selepas asar
di Masjid Baitur Rahman Bang Raya setelah kemarin kita libur dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan Idul Fitri, keberkahan Ramadan wabil khusus karena kita telah menuntaskan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui membawa bekas dan kebaikan yang bermakna dalam hidup kita, sehingga setelah Ramadan hanya bulannya saja yang pergi, tapi keistiqomahannya jangan pergi. Sampai nanti kita menutup mata istiqomah sampai akhir hayat, sampai berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam topik hari ini bicara tentang halal bihalal. Sebetulnya materi ini merupakan grand opening Majelis Satu Cinta, di mana tema halal bihalal ini kalau di Indonesia sudah tidak asing lagi ya hadirin. Tradisi halal bihalal itu kalau kita mau cari-cari sebetulnya apa sih akar asal muasalnya, oh ternyata saling menghalalkan. Nah, dalam arti apa? Saling mengikhlaskan. Diterjemah lagi saling memaafkan ya, saling menerima, saling menyambung apa yang terputus, yang jauh didekatkan. Nah, ternyata halal bihalal ini kalau dari runut sejarah memang ada keterkaitan ya. Zaman-zaman Pak Harto ya kalau nggak salah ya, di sejarah itu mulai di tradisi pemerintahan itu ada halal bihalal antara pejabat presiden, menteri-menteri dan juga kabinet-kabinet beliau ya, termasuk turun menurun di instansi, kemudian diikuti juga di masyarakat. Nah, maka halal bihalal ini sebenarnya adalah al-urf ya, kebiasaan saja ya. Hanya saja kebiasaan baik ini perlu diperhatikan dan dilanjutkan karena ada makna yang tersimpan dari kebiasaan yang sangat positif ini. Maka pada kesempatan sore ini pertama saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin terutama kepada anggota Majelis Satu Cinta dan hadirin semua. Bila mana selama kita bertegur sapa ada kata-kata yang mungkin pernah menyakiti atau menggores luka, semoga Allah maafkan dan sambungkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bicara memaafkan, ternyata memaafkan ini adalah satu perbuatan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Menarik, kita buka dulu surat An-Nur ya. Silakan Bapak Ibu dan hadirin kawan-kawan, kita buka surat An-Nur surat ke-24 ayat 21 sampai 22. Silakan surah An-Nur ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Silakan dibuka sama-sama suratnya, surat An-Nur surat ke-24 ayat 21 sampai 22. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu, kata Allah ya, mengikuti langkah-langkah setan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, ini bicara tentang halal bihalal. Apa kaitannya? Kenapa Ustadz membahas surat ini? Betapa banyaknya orang ketika habis Ramadan tidak lagi mengikuti langkah jalan kebaikan karena Ramadannya sudah habis. Ini terbukti dari apa Ustaz? Banyak orang yang tadi tiba-tiba awak dia rajin ke masjid, habis Ramadan bulannya terbit Idul Fitri dia tidak datang lagi ke masjid. Dia tidak mengikuti jalan orang yang bertakwa, padahal orang yang sukses puasa la'allakum takun. Dia menjadi orang yang bertakwa, dia menjadi pribadi bertakwa, harusnya langkahnya langkah ketakwaan. Maka apa lawan langkah ketakwaan ini? Lawannya apa? Langkah kefasikan, atau bahasa lainnya langkah jalan-jalan yang jelek atau langkah setan. Nah, takwa selalu berhadapan dengan fujur, ya. Takwa selalu berhadapan dengan yang maksiat. Nah, maka padahal pesan Allah kalau di Al-Baqarah ayat 183, orang yang sukses puasa la'allakum tatakun. Harusnya dia menjadi orang yang bertakwa, hadirin. Harusnya dia menjadi pribadi yang betul-betul memegang jalan ketakwaan itu, meniti jalannya betul-betul, jangan sampai keluar dari jalan yang sudah selama ini dia tempuh. Nah, kalau Ramadan kan kata Nabi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Luar biasa ini Ramadan ya. Kemarin itu luar biasa. Makanya ada orang, menurut kalangan ulama, makna pintu surga dibuka itu orang berlomba-lomba berbuat baik, dan pintu neraka ditutup itu kata para ulama ya, menjelaskan hadis ini, pintu neraka ditutup itu salah satu maknanya adalah orang tuh jadi sulit berbuat dosa ya. Karena memang Ramadan bulannya banyak orang berbuat kebaikan. Nah, tapi kenapa ketika orang gak sukses Ramadannya, kata Nabi cuma dapat lapar dan haus. Rubba sha'imin hazu min siyamihil ju' wal atas. Dia cuma dapat lapar dan haus, yang benar aja, rugi dong, betul? Puasa 30 hari ya, nahan lapar, enggak makan, enggak minum dari fajar sampai ketemu azan maghrib. Ternyata dia cuma dapat lapar dan haus, yang benar aja, rugi dong, betul? Nah, tapi mohon maaf, kita tidak bisa memaksakan semuanya jadi pemenang. Nah, ada yang sudah tahu ilmunya masih aja jadi orang kalah gitu ya. Nah, maka siapa yang kalah ini kata ulama, dia yang dapat lapar dan haus ini siapa? Orangnya puasa jalan, tapi di saat yang sama maksiatnya tetap juga berjalan. Maka akhirnya apa? Akhirnya kebiasaan habis Ramadan masih juga maksiat lagi, maksiat terus. Kata orang Palembang, maksiat tulah dia tuh. Laju terus maksiat dia. Nah, akhirnya apa? Kebiasaan ya. Padahal Quran itu sudah jelas, kita nih disuruh jangan ngikuti langkah yang maksiat itu. Kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah setan. Kalau kamu melok langkah setan, maka setan menyuruh kamu berbuat yang keji dan mungkar. Nauzubillah ya. Kalau ada orang terpelok langkah setan, maka yang dipelok ini adalah gawe-gawe satanisme. Gawe-gawe setan. Setan itu nyuruh kamu berbuat yang keji dan mungkar. Nyakiti orang, memutus silaturahim, dengki, ujub, pamer, sombong. Nah, ini gawe-gawe setan kan nih. Nah, maka hati-hati. Kenapa penting ada tausiah halal bihalal? Karena bisa jadi ada orang yang dia tuh udah puasa tapi masih ikut setan tingkah lakunya. Contohnya apa? Misalnya hari raya jadi hari ria. Padahal hari raya Pak, tapi jadi hari ria. Ya, Kak ya. Hari raya bukan hari ria. Tapi ada nggak orang yang ria? Ada nggak? Ada. Namanya hari raya, tapi banyak orang jadiinnya hari ria. Salah nggak? Salah.
Yang benar itu hari raya, bukan hari ria. Kalau orang ria akhirnya kepengen beramal ya disaksikan orang, mau bagi-bagi THR, pengen disebut dermawan. Ini salah ya. Tapi nggak bagi-bagi THR takut disebut sombong juga nggak tepat gitu ya. Padahal banyak uang tapi nggak mau berbagi, itu nggak pas juga ya. Yang benar gimana? Berbagi karena Allah. Ketika mungkin tersimpang sedikit salah niat, luruskan lagi karena Allah, istighfar, ya Allah ini aku berbagi karenamu ya Allah gitu ya. Nah maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan akan menyuruh kita berbuat yang keji dan juga mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di antara kita nih ternyata ada banyak nian peluang bisa diganggu setan, tapi Allah tuh akan membersihkan perbuatan-perbuatan kita yang mungkin pernah keji mungkar. Kalau kita tuh kepengen kembali mencari rahmatnya Allah, mencari karunia-Nya Allah. Kemudian di ayat 22 kata Allah, masih surah An-Nur ya, silakan dibuka surah An-Nur ayat 22. Yang baru datang silakan langsung dibuka An-Nur ayat 22. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah, aku tidak akan memberi bantuan kepada kerabat aku, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Nah ya, jadi jangan juga kita ini menjadi orang yang kalau ada kelebihan, kelapangan, kita ini tidak galak membantu. Nah ini tidak boleh juga, apalagi bersumpah ya. Mohon maaf Pak ya, hadirin ya, ada nggak orang tipenya pernah disakiti dan menyimpan dendam? Ada nggak? Ada ya. Saya pernah ketemu dengan orang ya, mohon maaf dia tuh mungkin ditinggalkan bapaknya atau keluarganya. Kemudian dia membuktikan, wah aku ini bisa sukses tanpa orang tua, tanpa bapak nih tadi misalnya. Akhirnya dia kerja keras akhirnya sukses. Pas sukses, nah ini udah banyak cerita. Gujuk-gujuk balik bapaknya, emaknya merapat lagi ke dia. Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau orang beriman terima apa tolak? Terima apa tolak? Selama ini dia ninggalin, nggak tanggung jawab. Ketika kita sukses dia dekat, gimana? Kalau kita orang beriman terima apa tolak? Terima, ya. Masya Allah. Ada orang, mohon maaf ya, ibu dan kakak semua. Apa dia bilang? Ay lemak nih antad. Datang pas aku lemak dia tuh. Nah ini nggak bagus ya. Kalau orang beriman berbuat baik itu bukan karena orang baik dengan dia, tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kamu karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah mungkin di sini ada yang pernah dijahatin orang ya. Kita berbuat baik dengan dia itu bukan nunggu dia, kau lah berubah, kau nak berbuat baik juga, bukan. Dia nak tetap buruk sekalipun, kita tetap baik. Kenapa? Kita nih baik dengan orang bukan dipengaruhi orang. Kita nih berbuat baik karena memang Allah perintahkan kita berbuat baiklah kamu. Nah, bahkan ini nih ayat nih, janganlah orang yang mempunyai kelebihan, kelapangan bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya. Jadi tidak boleh nian gitu ya. Punya rasa dendam, apalagi ke kerabat gitu ya. Saudara kita ya. Kemudian kita mengecam, ibaratnya berkata nauzubillah lah ya, kalau ada orang tuh dengan saudara kandungnya dia bermusuhan gara-gara dulu pas dia lagi saro dulurnya galak bantu dia. Nah ini jangan sampai ya. Nauzubillahi min zalik ya. Jangan ada rasa dendam ya. Maafkan saja orang yang pernah menyakiti kita. Nah lanjut kita sambung dulu ayatnya. Dan orang-orang yang berhijrah hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah kata Allah nih, ini Quran nih. Dan hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Ikuti sama-sama apa? Dan hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Lihat, Allah gandengkan kata memaafkan dan lapang dada. Kenapa ada orang bisa memaafkan? Karena lapang dada. Kalau orang dadanya nggak lapang bisa nggak maafin? Woi dendam aku Pak Ustad. Lemak baik dia. Mudah nian kau minta maaf mah itu. Oh ini ketahuan.
Kalau ada orang punya prinsip seperti itu, berarti jangan-jangan orang itu dadanya tidak lapang. Kalau orang lapang dadanya tidak akan pernah menyimpan dendam, apalagi bisa jadi penyakit. Ya, mohon maaf, dunia kedokteran banyak ngajarin kita ya. Kalau orang sering nyimpan rasa dendam, bisa kena sakit apa kalau di medis? Sesak ya, sesak. Selain itu jantung, macam-macam ya Allah. Rugi nggak? Rugi nggak kira-kira? Gara-gara dendam, akhirnya dadah kita jadi sempit, sesak napas, diruntut-runtut karena keseringan sesak, jantung bermasalah. Rugi nggak? Rugi itu baru dari medis ya. Nih mungkin ada yang pernah baca ya. Ya Allah gitu ya. Napas tidak teratur. Akhirnya apa? Darah tidak lancar mengalir. Nah datang lagi penyakit. Itulah gara-gara dendam. Belum lagi karena sakit hatinya bertumpuk lagi ya. Akhirnya banyak penyakit tuh ya. Nah maka Quran memberikan solusi. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jadi kalau ada orang yang pernah nyakiti kita, jangan pernah kita punya konsep awes koyo, kalau aku sukses kage, awas koyo, rasuklah, aku dak galak nian nolong kau. Nah, ini tidak boleh ya. Apalagi seorang anak dengan bapaknya, dengan ibunya, ini nggak boleh. Kalau kamu pernah menjadi anak korban broken home, mungkin ditinggalin papa, ditinggalin mama, jangan pernah kau simpan rasa dendam pada orang tuamu. Karena akan menghilangkan berkah hidup kamu. Ya lalu gimana? Apa yang dicari Ustaz Reno? Cari berkah Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya patuhlah kamu kepada Allah dan orang tua dan berbuat baiklah kepada orang tua. Lah dia kan dulu aku nih broken home. Biarlah yang dulu. Kamu hidup bukan di masa dulu, kamu hidup di masa sekarang. Cari bapak kamu, cari ibu kamu anak baik, kamu bukan anak pendendam. Selesai masalah? Selesai. Memaafkan, lapang dada. Rezeki datang, karena apa? Karena lapang dada. Tapi kalau orang sempit dadanya, nyimpan rasa dendam, wah gak habis-habis. Akhirnya rezekinya tertutup. Auzubillahi min dzalik. Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pesan Quran. Maka apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Kata Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka kita mengambil pesan bahwa wallahu ghafurur rahim. Silakan dibuka, coba. Kita zikirin dulu sebentar ya. Surat An-Nur ayat 22-nya ya. Sama-sama ya. Wallahu ghafurur rahim. 1, 2, 3. Wallahu ghafurur rahim. Ayo yang ikhwan 1, 2, 3. Wallahu ghafurur. Ya yang perempuan. Wallahu ghafur. Sama-sama ya 1, 2, 3. Wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi. Wallahu ghafurur rahim. Apa artinya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ambil semangat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka maafkan. Nah, jadi kalau kita mau mentadabburi Allah Maha Pengampun, pertanyaan saya sederhana. Kalau kita punya salah kecil, Allah ampuni enggak? Allah ampuni. Kalau punya salah sedang, Allah ampuni enggak? Allah. Kalau punya dosa besar Allah ampuni enggak? Allah ampuni. Maka jangan pernah kita berikan catatan hitam kepada orang yang tidak bisa kita hapus tinta hitam tersebut. Kenapa? Kita pernah salah dan Allah terus menerus menerima taubat kita. Jangan pernah kita tidak mau memaafkan orang lain. Karena kenapa? Karena Allah memaafkan kita sebesar apapun dosa kita. Sejahat apapun masa kita di masa lalu, Allah ngampuni kita. Dan Allah Maha Penyayang. Maka sayangnya Allah itu luar biasa. Ya, saking sayangnya Allah dengan kita, mohon maaf ya.
Saking sayangnya Allah dengan kita manusia ya. Ada orang gak sujud dengan Allah. Apa bukti sayang Allah dengan dia? Dia masih bisa napas. Ada gak? Ada gak orang gitu? Dia gak sholat masih bisa napas gak? Masih. Coba bayangin ya. Kalau Allah gak sayang mungkin gak kasih napas tuh orang. Benar. Tapi Allah sayang. Dia yang gak sujud dengan Allah, dia yang tidak salat, dia yang tidak mengucap alhamdulillah, Allah masih kasih dia air, Allah masih kasih dia udara, Allah masih kasih dia tangan bisa berfungsi. Allah masih bisa kasih dia kaki sehingga kakinya bisa berjalan. Allah, 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 la ilaha illallah. Maka oleh karena itu ya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka di kesempatan halal bihalal ini kita ambil dua makna sifat asmaul husnanya Allah ya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim. Maafkan semua yang pernah menyakiti kita dan sayangi siapapun yang ada di hadapan kita. Ya tentu sayang ini berbeda-beda kadarnya ya. Kalau suami nyayangi istri ada bentuknya, sesama teman ada caranya gitu ya. Yang penting apa? Berlemah lembut dan berkasih sayang sesama manusia. Nah ini dari Abdullah bin Amr berkata Rasulullah SAW dalam sabdanya, laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasilul ladzi iza qata'at rahimuhu wassalaha. Seorang yang menyambung silaturahim bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan serupa, akan tetapi seorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Ya Allah ya. Jadi silaturahim itu ya hadirin ternyata bukan membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan ya. Jadi kalau kamu pernah dianterin kawan model ya, kemudian kamu balas ngantarin model, itu bukan silaturahim ternyata ya. Tapi silaturahim itu apa? Kalau ada orang memutuskan hubungan persaudaraan silaturahim, kita yang menyambung, itu baru silaturahim. Masya Allah ya. Luar biasa ini ya. Nah mungkin teman-teman ya masih di bulan Syawal ya. Silakan nanti mungkin ada orang yang pernah bermasalah dengan kita mulai yang WA ya. Entah kita mengucapkan selamat Id ataupun selamat hari raya ataupun kita mengirim doa-doa ya. Begitu dia, semoga berkah selalu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Al-Fatihah dan doa bersama untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita ataupun teman-teman yang menyaksikan live ini dari rumahnya masing-masing. Al-Fatihah. Ya, mari kita mengangkat tangan posisi berdoa. Saya berikan waktu 2 menit semuanya untuk bisa berdoa memanjatkan doanya masing-masing, silakan. Yang pengen sehat, yang pengen lapang rezeki, awali istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Silakan semuanya berdoa, sampaikan hajatnya, yang pengen umroh, yang pengen haji, yang pengen sembuh penyakit. Yakinlah di majelis ilmu ini turun malaikat-malaikat Allah mengaminkan doa-doa kita. Menyaksikan siapapun yang duduk di majelis ilmu, dan bisa jadi amin para malaikat adalah kabulnya semua doa antum semua yang datang hari ini. Silakan berdoa, doakan orang tua kita. Bagi anda yang sudah punya pasangan, suami ataupun istri, silakan anak-anak, guru-guru anda. Dan titip doanya juga buat Ustaz Reno, silakan. Nama saya Reno Nugra Pratama, hadiahkan doa buat Ustaz Reno, silakan. Semoga rezekinya lancar, jauh dari penyakit dan bala. Amin. Amin ya Allah. Makasih banyak sudah saling mendoakan, dan doakan juga orang yang ada di kanan kiri kita. Semoga orang ini Allah mudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya Allah. Amin. Dan doakan juga saudara kita di Palestina
Di lebaran ini kita tahu berita masih saudara kita dizalimi oleh Yahudi. Doakan saudara kita di Palestina, di Gaza, ya Allah. Merdekakan saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Tolonglah saudara kita. Tolonglah saudara kami, ya Allah. Tolonglah saudara kami yang ada di jalur Gaza, di bumi Palestina-Mu, ya Allah. Di momentum Lebaran Idul Fitri ini, ya Allah, mereka masih bersiap siaga, ya Allah, menghadapi penjajah Yahudi, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah. Turunkan bala tentara-Mu, ya Allah. Bukakan mata para pemimpin dunia Islam untuk bersatu, ya Allah. Bukakan hati kaum muslimin untuk mengirimkan doa dan bantuan, ya Allah. Tolonglah saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Allahumma inna haza ikbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nusratis syari'atik fawasikil lahum rabitataha wa dimuddaha wa diha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkulli alaik wa hiya bima'rifatik wa min sa'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim. Bukakan ya Allah ampunanmu, kasih sayangmu untuk kami, ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, bukakan rezeki yang halal yang berkah yang banyak untuk kami yang datang di sini, ya Allah. Sehingga pulang dari sini, ya Allah, Engkau cukupkan rezeki kami yang halal berkah. Mudah kami berangkat haji dan umrah pada tahun ini, ya Allah. Mudah kami membahagiakan orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah. Mudah kami untuk menolong fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang susah, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, adalah orang kaya yang dermawan, ya Allah. Titipkan kepada kami rezeki yang berkah dan halal sehingga mudah kami menolong agama-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha